Allah sholat. Nah, ini supaya kita tahu Allah sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Allah sholat. Nah, ini supaya kita tahu Allah sholat. Makanya orang itu harus belajar supaya nggak lu Allah sholat, ya kan? Nah, apa artinya kalau sudah nisbah sholat dinisbahkan, disandarkan ke kalimat Allah? Apa artinya? Sholat kalau disandarkan ke Allah artinya bukan doa, artinya adalah rahmah. Allah sholat berarti Allah merahmati. Ini salah satu dari gorengan ya, gorengan yang tidak sehat, yang mengatakan Bu Alawi ini menyimpang. Lihat Allah aja sholat katanya. Karena yang diambil itu hanya di narasi Allah sholat. Padahal Habibnya sudah menjelaskan di versi lengkapnya. Dan ini problem kita sebetulnya ya. Apa problem kita? Kita itu ketika mengucapkan sebuah kata, kadang-kadang itu kita terbawa kebiasaan. As-sholatu itu atau sholla yusolli itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab itu punya makna sendiri. Tapi kalau sudah kita Indonesiakan, sholat itu menjadi sembahyang. Nyembah Allah sholat. Kalau Allah yang sholat kepada Nabi, kita membayangkan Allah nyembah Nabi. Wah, itu rusaknya otak kita itu. Sama dengan kelompok sebelah itu. Yadun itu tangan. Karena terpikir kita tangan. Yadun, lo ya tangan. Padahal yadun itu bahasa Arab. Nah, nggak mesti hanya tangan yang digunakan pakai yadun. Itu ya, jadi pelan-pelan. Ini lebih dahsyat lagi ayat ini, Pak. Kalau tadi itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya gimana kamu menerjemahkan yusholluna? Kalau orang Arab ma makna yusollu? Yusolli, ya yusolli atau yad'u. Salat bahasa Arab salat. Tapi kalau kepada kita jadi sembahyang. Kan Habibnya bilang sholat, Pak, bukan sembahyang. Dan dijelaskan, kalau dinisbatkan kepada Allah, sholat itu artinya memberikan rahmat. Ya. Di ayat ini, Pak, Allah bukan hanya sholat kepada Nabi, Pak. Sholat kepada kita. Oh, lebih dahsyat lagi kan? Allah sholat kepada kita. Nah, saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu, ya. Wa malaikatuhu, bukan wa malaikatihi. Karena itu sama padanya dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Jadi Allah itu adalah zat yang sholat, ya. Mau di mana apa, Pak? Sholat. Ya sholat, yusolli kalau bahasa Arab gitu ya. Alaikum atas kalian. Wa malaikatahu dan juga para malaikatnya. Jadi dan juganya ini kembali kepada Allahnya. Artinya sebagai yang sholat, yang yusolli gitu ya. Bukan yang menjadi objeknya. Yang menjadi objeknya yaitu kita, alaikum, ya. Jadi wa malaikatuhu makanya dibacanya rofa. Dia atof, ya. Maktufnya adalah huwa, ya. Allah itu zat, ya. Kemudian coba perhatikan di sini. Bagaimana tafsirnya? Ini yang pertama yang atas itu tafsir Imam At-Tabari. Yaqulu ta'ala dzikruhu, berfirman Allah yang maha tinggi, ya. Rabbukumul ladzi tadhkurunahu adz-dzikrul katsira. Tuhan kalian yang mana kalian menyebutnya dengan sering menyebut atau berzikir kepadanya dengan zikir yang banyak, wa tusabbihunahu dan kalian mensucikan Tuhan itu, ya, mensucikan Tuhan kalian, ya, atau bertasbih kepada Tuhan kalian bukratan wa asila, di awal siang dan di akhir siang, ya. Awalun nahar wa akhiruhu bukratan wa asila, ya. Kemudian idza fa'altum dzalika, apabila kalian melakukan itu, ya, maksudnya melakukan itu apa? Banyak berzikir, banyak bertasbih, ya. Siang dan malam, ya, atau awal siang dan akhir siang, ya. Allazi adalah zat, itu khobar dari Rabbukum, ya. Yarhamukum, yang merahmati kalian. Kenapa? Karena ayat ini kan sebelumnya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Baru dilanjutkan huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Nah, kemudian kita baca lanjutannya wa yusni, ya. Jadi allazi yarhamukum adalah zat yang merahmati kalian, wa yusni alaikum dan memuji kepada kalian. Huwa, siapa yang memuji itu? Ya Allah itu, ya. Pelan-pelan membaca ini, ya. Karena kalau keliru kita mengembalikan domirnya nanti repot.
Wa yad'u, dan berdoa, lakum, untuk kalian, malaikatuhu, para malaikat. Nah, jadi sholat kalau dinisbatkan kepada Allah bimakna irham, ya, atau ikta'ur rahmah, atau yarhamu. Yusolli bimakna yarhamu. Kalau dinisbatkan kepada malaikat, maka itu bimakna yad'u. Ya, sama dengan kita. Kita itu bersolawat kepada Nabi, bukan sholat kepada Nabi, nyembah kepada Nabi, Pak. Tapi kita mendoakan Nabi. Karena as-sholatu lughatan ad-du'a. Nusolli ala Nabi. Bukan kita menyembah Nabi. Allah yusolli alal ibad. Bukan Allah mendoakan hambanya, bukan juga menyembah hambanya, tapi memberikan rahmat. Ini kan hal yang sederhana, Pak. Ya. Sederhana sekali, ya. Jadi kalau ingat-ingat, Allah sholat, maksudnya Allah memberikan rahmat. Malaikat sholat kepada Nabi atau kepada kita, maksudnya mendoakan. Kita sholat, bisa maksudnya adalah mendoakan, bisa maksudnya adalah kita menyembah Allah. Berarti makna secara syariat, aqwalun wa af'alun, muftatihatun bitakbir, muftatimatun bitaslim, dan sebagainya. Begitu ya. Kemudian yang kedua, Pak, dari tafsirnya Al-Qurtubi. Qauluhu ta'ala huwallazi yusolli 'alaikum. Qala Ibnu Abbas, lamma nazalah. Ibnu Abbas berkata, ketika turun, ya, atau nuzilah, diturunkan. Ayat apa yang diturunkan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, kalau di sini kan jelas Allah dan para malaikatnya salat kepada Nabi, begitu ya. Qala al-muhajirun wal ansor. Maka sahabat dari kaum muhajirin dan ansor berkata, semacam komplain, ya. Hadza laka ya Rasulullah khossatan. Ini kan khusus untuk engkau, wahai Rasulullah. Dan mereka sudah tahu, Pak, maksudnya Allah sholat itu bukan nyembah, Pak. Sudah tahu mereka itu. Kenapa? Karena bahasa Arab sholat yusolli itu nggak mesti kita artikan sembahyang. Inna sholataka sakanun lahum, ada dalam Al-Quran itu. Masa kita artikan itu sembahyangnya? Bukan, Pak. Doa. Begitu ya. Kemudian walaisa lana fihi syai'un, dan kami tidak punya hak apapun di dalamnya. Nah, ini komplainnya para sahabat muhajirin dan ansor. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayata. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Oh enggak, ya. Enggak hanya untuk Rasulullah kalau masalah itu. Makanya enggak pernah ada ulama yang menceritakan khosoisun Nabi, yaitu Allah sholat kepadanya. Enggak. Kenapa? Karena bukan hanya kepada Nabi, Pak. Kepada kita pun Allah sholat. Ya, Allah sholat maksudnya memberikan rahmat. Ketika sahabat komplain, ya ini kan untuk Nabi, ini kan untuk engkau ya Rasul. Kami kan nggak punya hak apa-apa untuk dalam hal itu. Maka langsung turun. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu. Ya. Jadi lebih dahsyat lagi, Pak. Bukan hanya sholat kepada Nabi, Pak. Sholat kepada kita, kepada Maman, kepada Mukidi. Terus rumung somo sholat itu nyembah gitu. Nah, goblok. Allah yang menjadi objek disembah dalam sholat. Karena Allah sholat lalu Allah nyembah juga. Inilah problem kita memahami bahasa, ya. Jadi sama dengan yadullah. Mau tidak mau, kalau kita artikan tangan, ya tangan. Padahal dalam bahasa Arab, orang menggunakan bahasa tangan, yadun, sama sekali nggak berkaitan dengan tangan. Itu banyak, Pak. Ana tahta yadika. Saya ada di bawah kekuasaanmu. Tidak mungkin berarti saya ada di bawah tangan dia, Pak. Artinya tangan dia di atas kepala saya. Jadi memaknai yadun itu nggak satu, Pak. Begitu juga memaknai as-sholatu, begitu juga memaknai yusolli. Ya, walaupun saya belum lihat ada youtubernya yang coba menggoreng ini, ya. Ini kan hanya yang ya begitulah, yang penting upload video, ya. Tapi setidaknya kita bicara di sini ilmu. Mungkin baru tahu, bukan hanya kepada Nabi, Pak, Allah sholat itu kepada kita, ya. Tapi maksudnya Allah memberikan rahmat. Kapan? Ya setiap Allah memberikan rahmat itu juga disebut, ya setiap itulah Allah sholat. Kok terganggu sekali, ya? Kok Allah bisa sholat sih? Kayak merendahkan Allah. Bukan, Pak. Itu karena kita yang sudah terbawa dengan kebiasaan bahasa memaknai sholat, ya kita sembahyang. Jadi kita maknai sholat itu adalah, sholat ini kita sedang nyembah Allah, sembahyang. Masa Allah juga sholat? Masa Allah juga nyembah? Kan jadi aneh. Itu karena kita terjebak oleh bahasa. Tapi kan kita harus hormati bahasa orang. Bang, bahasa Arab memang yusolli mau dimaknai apa lagi, Pak? Kan cuma diganti bahasa. Ya, begitu ya. Walaupun sudah jelas di situ maksudnya yarhamu gitu ya. Jadi Allahu yarhamukum
wal malaikatu yad'una lakum. Begitu ya. Allahumma adina